Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua adalah keputusan Sekretaris Daerah Kota Medan nomor 810/20.K tentang penetapan penelahan produk katalog elektronik lokal, etalase, aspal kemasan dan beton ready mix Kota Medan. Next. Tahapan penetapan katalog. Penyusunan penelahan kebutuhan pekerjaan pembetonan ditetapkan dengan SK Sekretaris Daerah Kota Medan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan survei harga pasar atau penyusunan HPS berbarengan dengan penyusunan metode pelaksanaan dan spesifikasi. Dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja dan sosialisasi dilakukan kepada calon vendor dengan mengundang seluruh pemilik batching plan yang berada di Kota Medan dan di sekitar Kota Medan. Jadi, maaf Pak Eri sebelumnya, di sini bahan yang telah kami siapkan ini memang hanya mengenai beton ready mix, pemesanan bahan saja Pak, ya, Pak, yang kami kerjakan melalui swaklola. Ya, jadi di next persyarat di dalam untuk bisa menjadi vendor di dalam katalog beton ready mix Kota Medan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta dan mereka melakukan pendaftaran dan kami melakukan verifikasi, yaitu memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia jasa konstruksi yang telah kami tetapkan, terus memenuhi persyaratan teknis penyedia badan usaha, memiliki kemampuan menyediakan peralatan. Nah, mengenai ini kami memang mensyaratkan si calon vendor memiliki peralatan sendiri, seperti batching plan itu adalah milik sendiri, Pak. Begitu juga dengan peralatan pendukung. Terus juga yang menjadi persyaratan berikutnya adalah menyusun rencana keselamatan konstruksi dan menyusun persyaratan harga. Next. Pemilihan penyedia. Di dalam melakukan pemilihan penyedia, sebenarnya untuk beton ready mix ini kami lebih condong untuk pekerjaan yang bersifat emergensi, Pak, dan pekerjaan yang berada di jalan-jalan lingkungan dengan ukuran 3 meter ke bawah yang kebetulan mungkin di dalam penyusunan DPA APBD-nya belum tercantum dan ada permintaan mendesak dari masyarakat atau kecamatan yang harus segera kami laksanakan. Sehingga di dalam pelaksanaannya berdasarkan dari surat masuk atau musrenbang yang belum tertampung atau melalui survei kami sendiri, kami melakukan identifikasi dan inventarisasi lokasi-lokasi yang akan kami kerjakan. Biasanya volume kami memakai meter kubik, Pak. Kalau untuk jalan lingkungan ini biasanya kami ketebalan 15 cm tanpa penulangan atau pembesian dowel atau tibar. Kalau untuk pekerjaan tebal berikutnya, biasa variasi tebal kami ada di 20 dan 25. Untuk pekerjaan yang tebal 25 itu biasanya untuk
jalan yang merupakan arteri sekunder yang dilewati oleh kendaraan dengan muatan yang berat. Kalau yang tebal 20 itu untuk jalan-jalan arteri, kolektor dan jalan lingkungan, Pak. Tetapi dia tetap menggunakan penulangan atau dowel dan tibar. Jadi itu memang kami hanya memesan betonnya saja dengan satuannya kubikasi. Biasanya setelah untuk supaya mungkin ada gangnya pendek yang 50 meter dengan lebar 2,5, itu kan kontraknya terlalu kecil. Biasanya kami menggabung beberapa lokasi sampai sekitar pesanan kami itu mencapai 1.000 kubik atau 1.500 kubik baru kami melakukan pemesanan. Jadi di dalam etalase kami ini yang baru mendaftar dan lolos verifikasi itu baru tiga vendor, Pak. Jadi dengan harga-harga yang berbeda, kami melakukan negosiasi sebelumnya secara offline. Dari 3 vendor ini pasti ada harga yang termurah, Pak. Kami mencoba melakukan negosiasi kepada harga yang lebih tinggi untuk mengikuti sebelumnya harga kami sendiri yang lebih rendah, baru kami mengikuti harga dari vendor yang paling rendah. Next. Nah, ini tadi sebelumnya untuk persiapan e-purchasing seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan survei untuk volume atau luasan lokasi yang akan dikerjakan dan jenis beton yang akan kita pilih dilakukan, apakah itu Halo, selamat siang Pak Julius. jalan lingkungan. Kami yang ada tipe beton yaitu FC30 dan FC15. Jadi, untuk pekerjaan pembetonan di bahu-bahu jalan. Akan tetapi setelah kami membaca aturan mengenai Halo Pak Julius, suaranya masih terputus-putus Pak. Izin Pak Julius. Kan di sini dari 20 ke 30% Pak dari nilai pesanan kita. Next. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan, yaitu melakukan pengukuran ulang pada lokasi, terus menjadwalkan pengantaran beton ready mix ke lokasi pekerjaan, menghampar beton ready mix yang sudah dipesan dan melakukan kontrol kualitas beton ready mix. Jadi karena yang kami pesan hanya berupa beton, kontrol yang kami lakukan itu melalui slam test dan kami mengambil sampel silinder untuk dilakukan pengujiannya sebelum melakukan pembayaran, Pak. Next. Pengawasan pekerjaan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita melakukan slam test dan pengambilan silinder. Juga kita meminta
namanya, tiket Ya, tiket pesanan. tiket pesanan dari batching plan. Untuk perawatan sendiri memang ini merupakan hal yang sulit kita lakukan karena kebetulan jalan yang kita banyak laksanakan itu adalah jalan-jalan perkotaan yang padat penduduk dan atau jalan-jalan lingkungan yang lebih sempit, sehingga memang mau nggak mau kita melakukan sosialisasi melalui lurah dan lingkungan atau RT RW untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk bersabar paling tidak 1-2 hari sebelum dilintasi. Memang disinilah resiko yang paling sulit untuk kita menjaga mutu beton. Terus melakukan pemeriksa kuantitas volume beton yang dihampar itu tadi dengan melalui tiket dan melalui hitungan luasan pengukuran. Next. Serah terima pekerjaan itu dilakukan setelah pesanan telah selesai dihantar ke lapangan semua, si batching plan pihak atau vendor meminta untuk pembayaran dan kita melakukan pengukuran hasil pekerjaan, melakukan pengujian sampel beton yang diambil dan membuat berita acara serah terima pekerjaan. Next. Jadi di kami itu ada 3 masih vendor yang terverifikasi karena kami memang mensyaratkan salah satunya adalah vendor yang memiliki batching plan sendiri. Jadi di sini ada 3 yaitu PT Karya Murni Perkasa, PT Trimurti Perkasa, dan PT Rapi Arjasa. Next. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh, di dalam spek sudah diatur bahwa untuk pengujian silinder itu per 60 kubik. Akan tetapi sebenarnya kalau dia pada hari itu hanya dihampar 20 kubik ya wajib kita lakukan ambil sampel silindernya per hari itu. Tapi untuk per mobil itu kita melakukan slam test. Slam test biasanya kita tentukan ini dinilai slam dari 6 ke 10 kalau di kami, kalau saya tidak salah. Untuk FC 30. Terus mengenai penurunan mutu, memang kami biasanya kalau terjadi penurunan mutu itu akan terjadi pengurangan pembayaran. Kita coba melakukan apa namanya? Coba kita lihatlah Bu, dia terjadi penurunan berapa? Seperti itu. Untuk kalibrasi alat-alat yang di dalam proses pelaksanaan ini memang kami persyaratkan Bu, bahwa alat-alat itu telah terkalibrasi, termasuk juga untuk laboratorium pengujian. Mungkin itu dulu Bu Forintan. Terima kasih. Ya.